Hi, how are you doing today? I hope that you're doing great. Apa kabar semuanya? Welcome to the club, Online Presentation Club. Dan tentu saja nih di tanggal, oke, ini aku rekornya tanggal 1 Juni 2024. Ya, kenapa? Karena kemarin pada saat kelas, saya udah ngomong panjang, terus tidak terrecord dengan baik. Jadi suaranya juga nggak bagus, terus saya ulang di tanggal 30 siangnya, dan ternyata ada something wrong with my device. So, ya harusnya bisa di post di hari Kamis atau Jumat, but sorry, karena harus terpending. Dan ini saya recordnya di hari Sabtu, ya, Kamis Jumat Sabtu. Ya, karena ada beberapa kesibukan yang harus saya jalani gitu ya. Jadi ya beginilah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, semua planning-planning kamu berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan langsung aja kita mulai, kita lanjutkan di sesi bulan ini yang membahas tentang kesan pertama atau first impression. Ya, first impression yang tentunya harapannya dapat memberikan kesan yang baik gitu ya. So, saya lagi ada di cafe, saya udah minta tolong dikecilin lagunya, tapi kayaknya speaker yang mereka gunakan so powerful gitu ya. Jadi kalau misalnya ada samar-samar suara lagu, well, hopefully tidak mengganggu copyright dan yang sebagainya. But anyway, langsung aja kita mulai. Minggu lalu kita sudah membahas tentang 5 hal ya yang bisa dilakukan gitu ya atau bisa diciptakan untuk membuat impresi pertama atau first impression yang lasting, yang panjang gitu ya. Nah, eh, ada express confident atau menunjukkan kepercayaan diri gitu ya, lalu menunjukkan curiosity gitu ketika kita berbicara, kayak pengen tahu gitu apa yang orang lain sedang sampaikan atau apa yang orang lain ingin bicarakan, lalu demonstrasikan passion kamu, kamu sampaikan apa yang menjadi sesuatu hal yang menarik buat kamu gitu ya, passion about you. Dan you have to be proactive tentu aja, dan harus mengkomunikasikannya dengan clear, dengan jelas ya. Nah, saya nggak akan berlama-lama ya karena tentu agak-agak sedikit crowded di sini. Kita akan membahas tentang kalau udah direncanakan semuanya, sudah diciptakan, sudah dirancang, itu gimana dong caranya kita untuk terus mempertahankannya secara konsisten gitu ya. Di dalam kesan pertama, ketika kita bertemu orang lain, ketika kita apa namanya sudah mempersiapkan, sudah merencanakan, sudah mengetahui definisinya, dan udah kayaknya udah di disiap-siapin nih kalau ketemu dengan orang gitu ya. Bagaimana agar kita bisa dengan konsisten melakukannya terus-menerus gitu dan mempertahankannya. Kata kuncinya adalah konsisten dan mempertahankan. Jadi kalau kita lakukan terus-menerus, pasti akan ada sebuah apa ya namanya, pasti kita akan dapat juga mempertahankan konsistensinya gitu karena udah tahu caranya gitu ya. Nah, kesalahan kita seringkali ketika sudah merencanakan kesan pertama gitu ya adalah kita tuh nggak konsisten, berubah terus. Wah, ini kayaknya kemarin jelek deh, kayaknya kemarin kurang oke deh, terus berubah lagi gitu ya. Lalu setelah itu, oh kayaknya tuh kemarin perlunya begini deh, terus berubah lagi gitu. Jadi setiap kali orang ketemu dengan kita, walaupun orangnya sama tuh kayak, loh, kok gayanya berubah gitu, kok what happened, what's wrong gitu ya. Jadi setiap orang itu kalau berubah-berubah terus, pasti akan mengirimkan sinyal kepada lawan bicara yang kayak, ini kenapa nih orang gitu ya. Nah, alhasil gitu, orang-orang akan lihat nih orang sedang bingung nih kelihatannya untuk memiliki sebuah brand image atau memiliki sebuah identitas gitu ya untuk ditampilkan. Kayaknya lagi bingung nih orang gitu ya. Ya, setiap ketemu berubah gitu ya. Dan tentu saja bisa menuju progresif yang baik atau menuju ke satu hal yang baik gitu ya. Artinya begini, kalau dia berubah tapi berubahnya nggak terlalu signifikan, jadi mungkin bajunya lebih bagus, pakai batik lebih oke dan sebagainya, pastinya orang akan lihatnya sebagai sebuah progres gitu. Tapi kalau kok kayaknya agak sedikit berlebihan ya gitu dan yang sebagainya, ya kamu teman-teman tahu lah pasti yang kira-kira
apa namanya progresifnya itu malah stagnan atau menurun tuh teman-teman pasti tahu lah gitu. Dan tentu aja di dalam tahap-tahap tersebut kita sebagai orang yang sedang mempersiapkan personal brand image ya, hasilnya kan ujungnya itu. Atau sedang mempersiapkan kesan pertama yang baik gitu ya. Pasti mau juga eksplorasi hal-hal yang baru gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman ya pastikan teman-teman hmm, dalam tanda petik tahu diri. Artinya ketika ketemu dengan orang yang sama beberapa kali, pastikan jangan terlalu banyak perubahannya gitu ya. Eksplorasi bajunya misalnya ya nggak perlu terlalu drastis dan lain sebagainya. Jadi pastikan teman-teman ada progres yang bagus, progres yang perlahan, tapi memang juga tidak terlalu apa ya namanya, tidak terlalu signifikan perubahannya gitu. Jadi membuat orang tuh kayak ngelihat kita jadi orang yang berbeda gitu ya. Nah, di kalau teman-teman masih usia 20-an gitu ya, fresh graduate atau baru mulai kerja, boleh eksplorasi sebanyak mungkin, sedalam mungkin. Artinya cari jati dirinya gitu, cari mau dikenal sebagai apa. Nah, kalau udah mulai masuk ke usia 30-an, pastikan teman-teman udah fix gitu, udah nggak berubah lagi, udah nggak ada perubahan-perubahan yang signifikan gitu. Artinya dari cara berpakaian, dari gaya bicara gitu ya, dari cara menjelaskan dan sebagainya. Contohnya saya nggak bisa lain, nggak bisa bukan selain diri saya sendiri. Karena apa? Karena saya ngalamin, saya juga nggak pernah interview orang lain tentang pendapat saya, pendapat mereka tentang saya gitu. Tapi yang saya coba usahakan untuk konsisten adalah batik. Jadi ada satu momen di mana saya waktu masih bekerja as a profesional gitu ya. Saya selalu kalau ketemu orang atau meeting gitu ya, pokoknya di luar dari kantor deh, saya selalu bawa batik. Saya selalu pakai batik. Dan kalau di kantor, karena waktu itu saya kerja di advertising dan sempat kerja di radio juga gitu ya, biasanya pakai kaos, polo shirt. Gitu. Nah, waktu saya sampai sekarang pun gitu ya, ketika saya ngajar atau bertemu orang atau meeting itu selalu pakai batik. Dan saya pernah eksplorasi warna-warna batik yang lucu. Saya pernah punya warna kuning, jreng pernah, hijau, hijau stabilo pernah ya, batik hijau stabilo, batik fusion ya. Ya itu istilah saya aja sih. Lalu ada juga batik warna pink. Waktu itu saya ingat banget warna pink itu saya ketemu di Kalimantan waktu saya ada bisnis apa uh, bisnis trip ya, bukan bisnis trip ya, working trip ya. Saya waktu itu ke sana, terus ngeliat, ih ada lucu banget nih gitu ya warna pink. Akhirnya saya beli dan memang cuma satu. Beli nggak beli deh gitu. Jadi memang itu something unik yang saya punya, yang saya miliki. Kalau ditanya batiknya udah kemana, udah nggak muat karena saya udah gain weight, udah banyak banget gitu. Dan saya selalu celananya kalau nggak jeans ya celana kaki, unless undangan-undangan tertentu. Artinya kalau misalnya mengundangkan taksido atau jas ya tentu saja teman-teman harus menyesuaikan. Nggak harus melulu pakai batik dan harus pakai jeans, pakai celana kaki seperti saya. Nah, aksen yang yang kurang lebih 2 tahun ini saya lakukan adalah saya pakai boots sekarang, gitu. Bootsnya warna merah. Jadi itu menjadi identitas saya sekarang, menjadi menjadi kesan pertama saya yang saya tampilkan gitu. Dan saya mau itu berlangsung secara berkesinambungan gitu. Dan saya sudah membuktikannya secara konsisten. Waktu saya cek, saya waktu awal meeting kerja tuh, wah batik gitu kemana-mana pergi. Nggak tahu, udah gitu aja gitu ya, udah klik gitu. Nah, saya saya dapetin itu karena saya melalui beberapa proses. Nah, ini apa ya namanya? Teori saya pribadi gitu ya buat teman-teman. Tapi teman-teman juga bisa mempraktekannya gitu ya. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus tulis gitu. Kayaknya di video kemarin-kemarin saya udah video minggu lalu atau 2 minggu lalu saya juga udah mention tentang tulis gitu. Jadi teman-teman harus tulis. Kesan pertama apa yang mau teman-teman tinggalkan kepada banyak orang, kepada orang lain. Itu yang pertama, tulis. Kalau nggak tahu gitu ya, tulis aja gitu. Maunya diingat sebagai siapa? Itu adalah sebuah awal. Jadi tulis aja. Nah, setelah itu teman-teman pelajari apa yang teman-teman sudah tulis. Oh, ini gimana caranya? Contoh, saya mau terlihat keren, ganteng. Berarti kan rambutnya harus selalu rapi. Gunting kalau cowok harus selalu rapi gitu ya.
harus selalu dicukur, harus pakai pomade atau pakai gel atau pakai minyak rambut, anything gitu. Dan harus terlihat keren. Nggak boleh nggak keren, harus keren. Nah, gimana yang berikutnya adalah gaya bicara. Bisa. Atau baju, pemilihan baju. Pakai baju warna hitam, ya ngomong-ngomong baju, eh, baju saya tuh sekarang tuh selain batik ya, kalau untuk ngajar atau training atau meeting gitu ya, saya selalu pakai baju kaosnya kayak ini, blue navy gitu ya. eh, Depannya apa aja ya, ada gambar apa aja terserah. Lalu ada warna hitam kaos saya, dan saya juga punya polo gitu. Jadi memang saya batasi. Ada banyak baju-baju lain warna-warna lain, tapi jarang saya gunakan. Nah, eh, yang paling penting adalah untuk bisa tahu warna Anda, Anda harus tulis gitu. Lalu pelajari gimana caranya. Ya. Setelah itu teman-teman harus melatihnya, eksperimen. Jadi keluar, oh gayanya gini ketemu orang. Oh kayaknya saya nggak suka deh. Dan satu tips tentang latihan ya, teman-teman harus kontemplatif. Artinya kalau eh, jelek ya jelek. Gitu. Artinya begini, wah tadi saya salah ngomong nih, harusnya nggak gitu. Kontemplatif, artinya melihat, misalnya tadi salah ngomong gitu. Ah, saya harusnya besok nggak boleh kayak gini. Nah, tapi jangan terlalu negatif, harus tetap in a positive way. Gimana caranya, gimana solusinya, gimana caranya kita agar merubah apa yang sudah terjadi gitu. Misalnya, oh kemarin harusnya nggak boleh bercanda gini. Nah, kontemplatif, ya kontemplatif. Jadi ini masuk ke tahapan berikutnya itu evaluasi. Setelah kontemplatif, kita evaluasi, bener nggak, mau nggak diingat kayak gitu, dicek lagi. Nah, ketika Anda evaluasi, teman-teman, satu tips dari saya, satu masukan dari saya. So this is my theory ya, all of it ya. Jadi teman-teman boleh praktekin, boleh enggak ya. Tapi kalau teman-teman mau praktekin, yang harus teman-teman praktekin gitu adalah satu, tulis. Itu udah paling benar resepnya ya. Percayalah. Tulis, lalu latih gitu ya. Eh, Tulis, pikirin caranya, pelajari, lalu ketiga latih ya. eh, Kalau nggak mau dipelajari atau nggak mau dilatih ya nggak apa-apa. Tapi yang penting teman-teman harus tulis dulu. Kenapa? Karena setelah ditulis, teman-teman akan mulai juga kok melatihnya. Teman-teman akan mulai juga kok mempelajarinya gitu. Ya, dan di tahap selanjutnya adalah evaluasi. Teman-teman evaluasi gitu. Be a good self-critic. Menjadi kritikus pribadi yang benar. Kritikus pribadi yang benar. Karena ketika kita benar, gitu ya, pasti outputnya benar. Jadi kita kritik diri kita tuh jangan yang negatif gitu. Oh emang gue jelek, emang bego, emang bodoh, tontolol. Enggak, we're not that. Oke, sorry saya ambil kata-kata yang ekstrim. Tapi memang that's the fact. Pastikan teman-teman ya, ketika evaluasi yang harus katanya satu satu hal yang teman-teman harus lakukan adalah you have to be present. You have to be present. Teman-teman harus ada dan hadir penuh di situ. Sehingga teman-teman bisa tahu apa yang salah, mana yang harus diperbaiki, bagian mana yang kira-kira kurang, bagian mana yang kira-kira perlu ditambah, gitu. Nah, jadi itu akan membuat brand image teman-teman, akan membuat kesan pertama teman-teman, your first impression itu jadi lebih matang. Semakin hari, semakin ditulis, dipelajari, dilatih dan evaluasi, semakin matang, gitu. Nah, setelah dievaluasi, gitu ya, udah dikritik abis-abisan dengan benar, you are present, ada di situ juga, you are being present for yourself, gitu ya. Setelah itu adalah teman-teman harus memaafkan diri Anda sendiri. Ya, jarang orang yang gini. Kenapa orang tuh why people too hard of themselves? Kenapa orang tuh terlalu keras terhadap diri mereka? Karena mereka nggak bisa memaafkan diri mereka sendiri. Nah, pernyataan ini tuh seperti pedang bermata dua. Saya lagi nyampein ke teman-teman terus nusuk ke saya juga gitu. So you have to forgive yourself. Gitu. Maafkan diri sendiri. Gini, kalau orang lain nggak salah sama kamu, ya, kalau orang lain nggak salah sama kamu,
Kamu ngapain harus maafin mereka gitu? Kalau mereka salah sama kamu harus maafin. Sama seperti diri kamu. Kalau kamu tidak salah, kamu tidak perlu minta maaf. Nah, pernyataan ini tuh merujuk kepada satu kejadian ketika kita misalnya ya sebagai pramusaji gitu. Maaf ini kopinya, maaf ini tehnya, maaf. Loh, kamu nggak salah orang kamu yang ngelayanin kok, kenapa kamu harus minta maaf gitu ya? Itu konteksnya. Tapi kembali lagi gitu ya, kalau kamu nggak melakukan kesalahan ya di dalam penyampaian kamu, di dalam eh, presentasi kamu, di dalam meninggalkan kesan pertama, kalau kamu gini, ini hasilnya setelah kamu evaluasi ya. Lalu kamu melihat kayaknya kayaknya kurang oke deh, kayak ekspresinya begini. Terus saya bilang, kayaknya gua nggak salah deh. You don't have to feel sorry about it. But if you're making a mistake, misalnya raut muka mereka marah misalnya dengan pernyataan kamu dan sebagainya, well, you have to forgive yourself. Dan berikutnya, kamu nggak boleh lakukan itu lagi. Kontemplatif, ya, kritik yang benar, self-criticism, correct self-criticism. Lalu yang penting juga you have to be present, gitu ya. Ketika kamu maafkan diri kamu sendiri, gitu, kamu buka ruang untuk kamu menjadi orang yang lebih baik. Lalu setelah maafin apa? Tulis lagi dong, biar ingat. Tulis lagi kesalahannya apa yang mau dilakukan, perubahannya apa dan sebagainya. Lalu pelajari lagi, lalu latih lagi, lalu evaluasi lagi. Dan kalau bikin kesalahan lagi, maafin diri kamu lagi. Gitu. Jadi itu berulang, itu sebuah proses yang berulang dan gak bisa cuman sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak. Panjang, harus panjang. Saya udah lakukan ini bertahun-tahun, saya udah membuat ini bertahun-tahun, so teman-teman pastikan teman-teman menuliskannya gitu. Ya. Yang lain-lainnya mungkin next stepnya, but first thing ya you have to do is you have to write it down. Oke? Okay? Nah, eh, kalau nggak tahu mau tulis apa, tulis saya semua harapan dan tujuan ya diri sendiri dalam konteks kesan pertama. Kamu mau dikenal sebagai siapa? Pesan apa yang kamu mau tinggalkan? Kamu mau diingat sebelum tentang siapa gitu ya. Kalau misalnya kamu bilang masih bingung nulisnya apa, tulis aja hal-hal yang bagus tentang diri kamu sendiri gitu. Misalnya eh, saya orangnya efektif dan efisien. Ya, that's a good thing about me. Saya selalu mau efektif, semuanya efektif. Meeting nggak mau lama-lama gitu ya. Waktu yang digunakan pergi traveling tuh harus efisien. Ya, terus saya juga mau terlihat rapi gitu ya, pakai batik, pakai baju apapun harus terlihat rapi gitu. Baju ya, kalau rambut, jujur saya banyak kali kesempatan di mana kalau teman-teman lihat video-video saya, ada juga yang gondrong, ada yang berantakan dan sebagainya. Karena memang yang profil yang menurut saya highlight dari diri saya adalah mata, kacamata. Ya, minggu lalu kayak saya udah share tentang kacamata gitu ya. Jadi ini profil saya gitu. Dan saya mau muncul ini batik, udah that's it. Rambutnya mau kayak apa, saya nggak terlalu peduli. Nah, tapi ada beberapa orang yang sangat-sangat peduli dengan rambut. Seperti eh, suami sepupu saya, ya, dia bangun tidur rambutnya udah jreng. Beneran serius nih, udah kayak, gitu. First thing first, ternyata first things first sebelum dia turun, sebelum dia ketemu orang, dia sisir dulu rambutnya. Nah, itu sesuatu yang oke banget, nggak apa-apa banget gitu. Kalau teman-teman mau seperti itu, that's fine. Saya ngomongnya cowok ya, gitu ya. Kalau cewek pasti kan pagi-pagi pasti nyisir gitu. Sudah pasti. Kalau cowok kan biasanya kayak, wah lebih acak-acakan. Ya. Nah, kalau sudah ditulis gitu ya, pelajari gitu ya, apa yang sudah teman-teman tulis. Kalau ada yang kurang suka, coret aja gitu ya. Dan pastikan ya dari semuanya itu kamu ngerasain apa yang orang lain rasain ketika kamu berinteraksi dengan mereka. Sekali lagi, kamu rasain apa yang orang rasain tentang kamu ketika kamu berinteraksi dengan mereka. Artinya taruh dia di sisi luar kamu. Oke, kalau saya ngomongnya begini, kira-kira orang akan suka nggak ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan gitu harus muncul di evaluasi. Ketika kita selalu mengevaluasi diri kita, um, kita akan ngebentuk sebuah pola gitu ya, behavior pattern. Nah, itu yang tentunya akan
teman-teman bawa terus gitu. Last but not least, teman-teman. Last but not least. Ketika teman-teman sudah punya personal brand image, ketika teman-teman sudah punya first impression yang sudah direncanakan gitu ya. Udah nih, udah jago nih gitu ya. Udah tulis, udah ditulis, udah pelajari itu semua yang kamu tulis, lalu melatihnya, yang mengevaluasinya, memberikan maaf buat diri sendiri gitu ya, dan itu dilakukan terus-menerus. Last but not least adalah teman-teman harus be kind. Ya. Saya lupa apakah saya pernah menyampaikannya di apa namanya di kelas apa di uh, kelas sebelumnya gitu ya. But last but not least, you have to be kind. You have to be kind. You have to be generous. Jadi murah hati, hatinya jadi baik gitu. Be kind. Jadi orang baik aja gitu. Just be kind aja and be generous. Be kind of yourself gitu. Ketika mengkritik jadi kritik yang kritik dari orang baik. Kritik yang baik. Be kind. Ya, dan generous gitu. Ya, dan generous. Be kind untuk mengkritik diri sendiri dengan cara yang benar. Be kind kepada orang lain, harus menampilkan baik hati gitu ya. Kalau bisa bantu ambilin gitu ya. Karena kalau kita karena service is always good. Dan generous, be generous gitu. I'm not talking about generosity in terms of giving money. No. Be generous of giving praise. Berikan pujian. Kalau di Indonesia kulturnya lebay lah, nggak usah lah kasih pujian, biasa aja gitu. But you know what? You will feel good ketika kamu memberikan pujian kepada orang lain. Trust me, been doing that a lot of times. Jadi being generous, jadilah orang yang generous, jadi orang yang punya hati seluas samudra, sih ya, memberikan pujian yang tulus, ya, be kind and be generous, ya. Oke, itu aja teman-teman. I'm gonna see you next week di hari Rabu. Seperti biasa, ada di Instagram saya, Ruben Nuranata, dan Ruben Nuranata maksud saya, dan @mc_Ruben Nuranata. Ruben Nuranata N-nya 1, @mc_Ruben Nuranata N-nya 2. Oke, so I'm gonna see you next time. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri teman-teman untuk ikut. Biar saya bisa kenalan, biar saya bisa tahu, biar saya bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke? Welcoming June. June is gonna be a great month, and it's gonna be an awesome beginning of another 6 months of this year. Sukses terus, sampai ketemu. Bye bye semuanya. See you. Bye bye.